Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas simulasi digital. Perkenalkan, nama saya Tarisa Anggraini, kelas 10 HK2, nomor absen 29. Nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. A. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. 1. Kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi, dalam menuntut ilmu, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba atau abid. Untuk menjadi khalifah yang sukses, maka sudah barang tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini tanpa bekal ilmu pengetahuan? Demikian pula sebagai hamba, untuk mencapai tingkat keyakinan atau keimanan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk-makhluknya yang gaib dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu walau sehingga ke negeri Cina. Demikian pula dalam hal waktu, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak bulan dan yang ahad. 2. Hukum menuntut ilmu. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksata, serta ilmu lainnya. B. Fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. 3. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya adalah A. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. C. Merupakan sedekah yang paling utama. D. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. E. Lebih utama dari sholat 1000 rakaat. E. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Menerapkan perilaku mulia. 1. Jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki, seorang muslim bisa mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dengan demikian kebodohan yang ada di lingkungannya bisa terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. 2. Jika tidak bisa menjadi orang yang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. 3. Jika tidak bisa menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengar. 4. Jika menjadi pendengar juga masih tidak bisa, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan